Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan aku Salsabila Putri dari Prodi Bisnis Digital. Di sini aku akan mewawancarai Mbaknya terkait vintage dengan tema transformasi digital bank dan inovasi keuangan di bidang digital. Sebelumnya perkenalkan Mbaknya namanya siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Aruna Putri Sabrina dari Prodi Informatika. Semester berapa Mbak? Semester 3. Oke. Di sini aku ada beberapa pertanyaan yang harus Mbaknya jawab ya. Yang pertama itu adalah beberapa tahun terakhir layanan perbankan mengalami transformasi digital besar-besaran. Apakah Mbaknya itu merasa adanya perubahan signifikan pada layanan bank seperti mobile banking, internet banking, dan atau transaksi tanpa kartu? Ya tentunya inovasi yang ada sekarang ini sangat memudahkan kita dan membuat kita lebih simpel gitu kalau misalnya kita mau melakukan pembayaran kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada menurut Mbaknya fitur digital bank apa yang paling membantu aktivitas keuangan kamu, misalnya transfer online, kris, bayar tagihan, atau pembukaan rekening online? Menurut saya yang paling membantu itu kris, karena saat kita mau membayar itu kita cuma tinggal scan dan langsung terbayar, dan itu juga tidak ada potongan biaya admin juga. Selain layanan perbankan, sekarang banyak muncul inovasi digital seperti e-wallet, paylater, digital lending, atau kris. Inovasi mana yang paling sering banyak gunakan? Biasanya saya paling sering itu menggunakan e-wallet, karena dari e-wallet itu nggak seperti bank ya yang setiap bulan itu ada potongan admin. Kalau e-wallet kan setiap bulannya nggak ada potongan admin, jadi lebih free. Bagaimana tingkat kepercayaan kamu terhadap layanan atau inovasi digital tersebut? Bagaimana tingkat kepercayaan kamu terhadap layanan atau inovasi digital tersebut? Ya, untuk tingkat kepercayaannya ya cukup percaya sih sebenarnya, karena pasti kan dari pihak yang punya bank dan juga pihak perusahaan e-wallet itu kan pasti sudah menyediakan fitur keamanan yang sangat terpercaya kayak gitu. Menurut kamu, inovasi digital ini lebih banyak memberikan manfaat atau justru menimbulkan risiko tertentu? Sebenarnya dari inovasi ini tuh memberikan banyak sekali manfaat, tapi juga seperti kepraktisan dan lainnya, tapi juga memberikan banyak risiko tertentu. Seperti misalnya kita mau membayar, kita membeli makanan, mau membayar pakai kris, tapi di situ kita tidak punya data gitu kan. Kita biasanya kan pakai wifi publik, sedangkan wifi publik itu bisa sangat beresiko untuk melakukan pembayaran itu, bisa terjadi apa pembobolan gitu dari ini. Terus kita tahu bahwa layanan digital memiliki risiko keamanan seperti penipuan online, phishing, atau kebocoran data. Seberapa paham kamu mengenai risiko-risiko tersebut? Yaitu tadi resiko yang bisa terjadi itu kebocoran data, karena kita melakukan pembayaran dengan wifi publik itu sangat berbahaya kan. Terus, apakah kamu pernah mengalami masalah saat menggunakan mobile banking atau layanan fintech seperti transaksi gagal, akun dibajak, biaya tidak diketahui, atau lainnya? Untuk gangguan seperti itu nggak ada sih, paling cuma biasanya kalau aplikasinya ngebug atau loadingnya lama kayak gitu aja. Menurut kamu, apakah ada aspek dari layanan digital bank atau fintech yang masih perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki sendiri itu dari segi keamanan, supaya nggak ada lagi kayak isu kebocoran data dan lainnya. Apa saran yang ingin kamu berikan kepada bank agar dapat meningkatkan kualitas layanan digital mereka? Ya mungkin dari yang tadi itu, untuk pemeliharaan aplikasi supaya aplikasinya itu nggak ngebug atau loadingnya itu lama kayak gitu,
atau terjadi gagal transaksi dan lain-lain. Bagaimana dengan saran untuk pemerintah atau OJK dalam meningkatkan literasi dan keamanan keuangan digital bagi masyarakat? Mungkin memperbanyak adanya edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana bahayanya transaksi digital. Sudah berkenan diwawancarai saya dan maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tan dari UIN. Ya, saya dari Prodi Bisnis Digital. Sebetulnya boleh dikenalkan dari Diana. Bu sudah berapa lama jualan di sini? Sudah 11 tahun. Apakah Ibu pernah menggunakan layanan digital seperti bank digital atau keuangan digital lainnya? Contohnya apa? Kalau bank digital itu Bri Mobile, seperti Mandiri Mobile. Kalau keuangan digital itu Dana, Oppo, Gopay, dan lain-lain. Pakai Dana, Mas. Dana. Ya. Beberapa tahun terakhir layanan perbankan itu kan mengalami perubahan besar-besaran. Ya. Dari yang dulunya bank itu orangnya datang langsung ke bank untuk menabung, sekarang itu bisa lewat online. Nah, Cepat jualan sudah bisa, Mas. ya, apakah Ibu merasakan adanya perubahan tersebut? Ya, sekarang sih mudah kan tuh Mas. Kalau dipenak gawe gampang banget. Gawe kayak mau nyaman. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Jadi tidak susah payah-payah ke sana. Lalu menurut Ibu fitur digital bank apa yang paling membantu dalam keuangan dapat menerapkan itu, apakah itu berbeda dengan bank digital atau bank konvensional? Nah itu sebenarnya BCA Mas, apa itu berarti itu teh? BCA Mobile. Ketika fitur transfer online. Seringnya pakai itu. Selain layanan bank itu kan ada banyak inovasi keuangan digital seperti Dana, Oppo, Gopay. Nah, menurut Ibu inovasi mana yang paling sering Ibu gunakan? Nah aku sering itu Dana Mas. Nah Gopay enggak pernah. Berarti Dana ya. Iya yang sering transaksi. Lalu bagaimana tingkat kepercayaan Ibu terhadap Dana tersebut, Bu? Apakah Bu percaya bahwa Dana itu aman untuk menyimpan uang atau gimana? Nah buat menyimpan itu kurang percaya sih. Tapi cuman buat kalau ada yang beli TF lewat Dana bisa. Berarti tingkat kepercayaannya masih ada ya? Iya. Tapi kalau lewat BCA Lebih aman. lebih aman. Nah, menurut Ibu inovasi digital ini lebih banyak memberikan manfaat atau justru menimbulkan resiko? Ya membantu sih Mas, berarti Memberi manfaat iya. lebih mudah ya. Lebih mudah banget, nggak susah ketemu orangnya langsung bisa terima uangnya. Mas saya sering gitu pesan tapi nggak ketemu orang langsung PM aja ya Bu. Ya sekarang buat mudah dan nyaman. Menurut jadi kan kita memiliki resiko keamanan seperti penipuan online, phishing atau kebocoran data. Apakah Ibu paham mengenai resiko-resiko tersebut? Ibu ngerti tapi nggak paham Mas. Ngerti Oh, ngerti ini penipuan tapi nggak paham. Nggak paham kayak mana caranya penipu kayak apa ayo loh. Berarti kurang paham ya. Nah. Ya dengar kabar ini ada penipuan ini nih. Cuman nggak paham ya. Nggak paham gimana mereka menipu itu caranya. Terus apakah Ibu pernah mengalami masalah saat menggunakan mobile banking atau layanan fintech seperti gagal atau gimana? Pernah mengalami masalah nggak? Gagal transfer atau lancar semuanya? Alhamdulillah lancar, dimudahkan semua. Kali ini belum mengalami Belum ada masalah. keluhan apapun. Menurut Ibu, kan menurut pendapat Ibu sendiri, selama pakai itu belum ada keluhan apa. Ya. Dan mungkin cukup Bu pertanyaan wawancara tadi saya. Mas, Semoga membantu. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ihsan Mbak dari Prodi Bisnis Digital. Oh iya. Ingin mewawancarai Bapak tentang transformasi digital bank dan inovasi keuangan digital. Iya.
Sebelumnya boleh perkenalkan dengan Bapak siapa? Oh ya, saya Arif Pujilaksana, anggota Security Kampus 1 UIN Busur, Mas. Sebelumnya apakah Bapak pernah menggunakan bank digital atau keuangan digital lainnya? Pernah sih seperti m-banking dan Dana ya, Mas. Oh iya, Iya. berarti Bapak pernah ya? Iya. Oh. Lalu dalam beberapa tahun terakhir layanan perbankan ini kan mengalami perubahan besar-besaran Pak. Dari yang dulunya bank itu masih manual seperti datang ke bank, mau nabung harus datang ke bank. Oh ya, Ya, ini kan mengalami perubahan besar-besaran. iya. Apakah Bapak merasakan perubahan tersebut? Ya merasakan, Mas. Kita kalau buka rekening tinggal bisa lewat dari rumah, lewat HP kan bisa. Yang kedua, kalau kita tarik tunai kan bisa langsung lewat HP, nggak perlu bawa pakai kartunya. Ya lebih dimudahkan dalam penggunaan Berarti lebih mudah ya Pak? ya aplikasi digitalnya. Nah, menurut Bapak ini fitur bank apa yang paling memandu aktivitas keuangan Bapak? Kalau saya biasanya menggunakan BSI sama Mandiri ya, Mas. Jadi ya dua-duanya enak sih. Fitur yang paling enak itu apa Pak? Apakah transfer lebih cepat atau Oh iya, itu kalau transfer lebih cepat daripada manual kayak gitu, Mas. Nah, selain layanan perbankan kan ada inovasi keuangan digital Pak seperti Dana, OVO, Kris dan lain-lain. Nah, inovasi mana yang sering Bapak gunakan? Oh, kalau keuangan digital itu saya belum pernah menggunakan, Mas. Oh, belum pernah. Iya. Pak. Dana belum pernah. Belum. Saya sering menggunakan cuma punya bank aplikasi bank online. Kan Bapak belum pernah menggunakan. Menurut Bapak itu inovasi digital ini lebih banyak memberikan manfaat atau justru memberikan risiko, Pak? Kalau itu sih tergantung individu masing-masing, Mas. Kalau menurut saya itu membantu ya. Mungkin sebagian orang kan bisa disalahgunakan seperti buat di online kan lebih memudahkan itu, Mas. Tapi kalau saya lebih membantu sih. Ya. Ya, menurut Bapak layanan digital ini kan memiliki risiko keamanan seperti penipuan online, phishing, dan lain sebagainya. Seberapa paham Bapak Oh tentang iya. risiko-risiko tersebut? Iya, kalau saya sih sudah pernah dijelaskan oleh pihak bank ya. Saya kan punya relasi security bank, jadi bisa tanya-tanya sama security bank tersebut tentang spam, terus apa itu skimming dan sebagainya, Mas. Ya, kita harus hati-hati aja kalau misal ditelepon terus dimintai kode OTP jangan pernah ngasih kecuali dari petugas pengeresminya. Kayak gitu. Nah, apakah Bapak ini pernah mengalami masalah saat menggunakan mobile banking atau layanan bank tersebut? Oh, kalau masalah sih jarang ya, Mas. Paling maintenance dari e-mobilnya aja sih. Iya kan kadang-kadang kita mau transfer nggak bisa, terus mau buka aplikasi nggak bisa kayak gitu. Paling Tapi gitu. begitu saja ya, Pak. Iya. Nah, menurut Bapak ini apa yang perlu diperbaiki dari mobile banking tersebut, Pak? Kalau Kalau- kedepannya lebih baik Oh, kalau yang perlu diperbaiki itu keamanannya, Mas. keamanan. Iya, supaya tidak terjadi skimming dan sebagainya lah itu agar konsumen lebih aman dalam penggunaan e-mobil banking kayak gitu. Oke, Pak. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, Oh, Pak, iya. telah bersedia diwawancarai Oke, kita. Mas, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, maka dari itu saya dan teman-teman saya merekomendasikan untuk meningkatkan literasi finansial teknologi. OJK perlu memperluas edukasi tentang keamanan digital, meningkatkan masyarakat tentang ciri-ciri fintech legal, serta menyediakan layanan pengaduan yang lebih cepat dan mudah. Pelaku bisnis seperti bank dan perusahaan fintech atau finansial teknologi harus lebih transparan dalam biaya layanan, meningkatkan keamanan aplikasi dan memberikan panduan yang sangat jelas agar pengguna memahami cara bertransaksi dengan aman. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dengan tidak memberikan OTP sembarangan, menghindari link yang sangat mencurigakan dan selalu mengecek legalitas aplikasi sebelum digunakan. Jika ketiga pihak ini bekerja sama, maka literasi dan keamanan fintech atau financial teknologi akan meningkat sehingga pemanfaatan layanan keuangan digital dapat berjalan lebih aman dan bermanfaat bagi semua. Oke, maka dari itu saya bisa menyimpulkan tingkat literasi fintech atau finansial teknologi. Mahasiswa melek teknologi dan sudah mengerti risikonya, sangat adaptif
pada inovasi, penggunaan fintech sangat tinggi, namun pemahaman resiko yang masih kurang lebih mendalam. Kalau UMKM memanfaatkan fintech ini untuk bisnis seperti lebih mudah dalam mentransfer uang, lebih cepat, lebih mudah dan praktis, namun edukasi tentang resiko masih sangat rendah dan masih khawatir tentang keamanan. Masyarakat umum lebih banyak menggunakan layanan digital, tetapi masih rendah juga tingkat literasi mengenai keamanan dan risiko. Dari kesimpulan tersebut, tingkat literasi fintech masyarakat masih belum seimbang. Adopsi teknologi cepat, tetapi pemahaman keamanan risiko dan pengelolaan digital masih tertinggal.